Sofyan, di mana sekarang? Kita di Gunung Gede. Gunung Gede ya. Ini double summit ya. Kalau sampai ke bawah. Pertama kita ke Pangrango dulu, baru ke Gede. Nanti turun ke Surken. Teman-teman, alamnya lagi bagus, cerah. Dan ini saya pikir jadi perjalanan yang menyenangkan. Luar biasa ya. Puncak Pangrango ya Pak Gon. Ya, mau ke Bukit Pak. Kita ke Nang Badak dulu. Ke Nang Badak kita akan ke Gunung Gede. Ya teman-teman, ini memang luar biasa. Kita harus melewati seperti ini. Wow. Ya. Sih. Ya, ternyata jalur Pangrango saya kira dengan Salak agak mirip ya. Ya, mirip. Iya. Tapi Sama keramaiannya. tuh, Pangrango jauh lebih banyak pendaki. keren sekali Pak Gon. Woi, mantap. Konsentrasi. Oke Pak Gon. Yuk, Kita sampai juga akhirnya di Puncak Gede. puncak Gunung Gede. Setelah kita melewati Gunung Pangrango, Yang sudah juga kita nge-vlog ke atas. Ini pas nyampe puncak, pas hujan ya. Yuk, kembali di vlog kita. Siang ini kita sedang berada di Mandalawangi. Jadi udah nyampe Pangrango. Kita baru Pangrango, nanti agak ke Gede. Tapi di sini Mandalawangi kita ingin abadikan, terutama jadi bahan cerita untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke Mandalawangi. Ini lihat teman-teman, ini bagus banget. Luar biasa, dan kita senang sekali hari ini bisa sampai di sini. Rencananya double summit, dan mudah-mudahan kita semua sehat. Oke, di sebelah kiri saya ada Dokter Agung. Nah, ini nemenin kita juga hari ini untuk trail run. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dokter Agung sering trail ya? Iya, beberapa kali saya Biasanya gimana untuk mengelola mungkin endurance atau kesehatan selama perjalanan trail run? Ini teman-teman backgroundnya dokter ya, jadi mesti kita bisa banyak belajar lah. Apa yang kemudian mungkin teman-teman runner yang perlu disiapkan, terutama dari perspektif kesehatan. ya, ya intinya sebelum kita berlari ya, terutama trail run ini kan memang medannya khusus. Ya. Dan itu bukan seperti jalan raya yang bukan datar, tapi banyak sekali elevasinya. Kalau di Tangerang ini sampai 3019 mdpl. mdpl Ya. itu luar biasa. Saya juga agak kewalahan tadi. Mungkin yang perlu dipersiapkan buat teman-teman semua adalah yang pertama, pastikan kondisi badan kita fit ya, dengan pada saat
terasa COVID. Kemudian yang kedua cukup dengan istirahat. Istirahat ya. Cukup istirahat sebelum memulai aktivitas trail run ini. Kemudian yang ketiga persiapan alat-alat dan tentunya tidak lupa Perbekalan termasuk obat ya. termasuk obat-obatan. Oke, gini, kadang-kadang runner itu kan sesimpel mungkin ya membawa apa-apa, persiapannya itu dibikin simpel. Nah, tentu ada mungkin obat yang dalam konteks emergency itu penting. Kira-kira rekomendasinya apa? Iya. Yang mungkin itu bisa diantisipasi, terutama gini, karena trail run itu teman-teman medannya kan kadang-kadang unpredictable ya. Dan situasinya juga kadang kita nggak bisa selalu prediksi seperti perencanaan kita awal. Nah, kira-kira apa yang untuk mengantisipasi? Misalnya untuk jantung atau mungkin untuk luka begitu. Iya, trail run itu memang tidak seintens di road run yang harus berlari terus-menerus. Trail run itu ada jalannya, ada larinya. Untuk gawat jantung lebih jarang terjadi di trail run. Makanya mungkin yang lebih diutamakan adalah terutama di K3K. Standarnya apa aja sih? Standarnya seperti povidone untuk luka, kemudian terutama plester. Dan kemudian tidak lupa kalau kita cedera kita punya juga plester untuk otot. Jadi memang itu perlu juga dipersiapkan karena tadi yang Pak Gun bilang kadang unpredictable. Ya. Teman-teman, tentu gini, berlari itu perayaan kegembiraan. Filosofinya kita bergerak seimbang. Oleh karena itu mindset, jiwa, sekaligus fisik itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh diabaikan. Kita nggak boleh juga misalnya memaksakan dalam kondisi tidak sehat, kemudian kita berlari. Itu apalagi di alam yang mungkin kita jarang bertemu dengan teman-teman yang berbarengan kecuali mungkin satu grup. Makanya kemudian kita upayakan trail run itu lebih dari satu orang supaya apa ya ada saling menolong atau mungkin juga mengantisipasi. Balik lagi di vlog kita, setelah tadi kita rehat sejenak, kita sambung lagi. Sekarang kita udah ada sahabat kita, Sufyan Suri. Ini sudah juga berkali-kali trail run bersama kita. Saya untuk Sufyan ingin tanya begini, karena beberapa teman kita kan sahabat kita ya runner itu bukan 1-2 yang kena COVID. Mungkin ya dugaan sebagian orang itu soal protokol sebenarnya pada saat mereka berlari, karena banyak yang satu kena, beberapa dalam komunitas itu kena ya. Oke, mungkin pengalaman Sofyan bisa sharing gimana supaya kemudian kita lari, kita bisa enjoy, menikmati alam, tapi juga kita bisa terhindar dari COVID. Oke, baik teman-teman semua, ini buat Bapak juga ya, yang sudah menambahkan begitu ya. Kalau saya pribadi, kalau lihat track dari hasil swab test saya berapa kali ya, teman-teman sekalian, saya 5 kali swab test, alhamdulillah negatif semua. Kemudian saya antigen 2 kali, alhamdulillah negatif semua. Rapid antigen 2 kali, rapid antibody 2 kali, itu hasilnya negatif semua. Apa teman-teman? Ya tentu saya bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, berkat dia masih dijaga lagi gitu. Tapi saya secara sebagai manusia tentu tidak hanya sebatas itu kan, tetapi bagaimana kita berikhtiar Pak Gun ya, berikhtiar bagaimana menjaga saya sendiri dan juga teman-teman tidak terinfeksi COVID-19 gitu. Nah pertama sih saya tentu sangat ketat Pak Gun. Pertama saya punya 2 senjata. Pertama adalah hand sanitizer, yang kedua adalah masker. Ini yang selalu saya bawa kemana-mana ketika kami teran teman-teman sekalian. Yang ketiga tentu physical distancing. Nah kalau ini kapan saya pakai, biasanya contoh ketika saya teran mungkin makan di tempat tertentu ya tentu kita semprot dulu beberapa bagian yang kita semprot. Itu pertama ya. Atau kalau kita habis megang barang atau ketemu orang atau kita mungkin sempat mampir di warung gitu ya, jangan lupa cuci tangan menggunakan hand sanitizer karena ada potensi atau risiko COVID di tempat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua masker. Nah masker ini kita pakai ya seperti ini Pak Gun ya. Ketika bicara kita pakai masker. Kemudian ketika makan, nah makanan ini penting Pak Gun nih.
saya perhatikan. Kadang lupa ya. Betul, kadang lupa. Nah kalau saya pribadi biasanya nih, kalau nggak bisa menjaga jarak udah masker saya pakai. Caranya adalah saya makan begini, buka dikit, saya makan, saya pakai masker saya. Ketika saya nggak bisa menerapkan physical distancing, saya pakai masker kita makan. Kalau bisa saya jaga jarak. Jaga jarak 1 sampai 2 meter ya. Itu cara kita bagaimana memastikan supaya diri saya terjaga dari bahaya COVID-19. Itu sih Pak Gun yang selama ini saya terapkan. Oke, menarik sekali. Ya. Yang intinya sebenarnya itu kembali ke kita ya. Betul. Well prepare, terus kemudian kita juga tetap tidak abai dengan Betul. protokol kesehatan. Mungkin ada tips dari Nah, dokter. seorang Ya, dokter. ya. Jadi kalau misalnya khususnya olahraga lari, kan banyak yang mempertanyakan, boleh nggak sih lari pakai masker? Apakah harus lepas masker? Sebenarnya dilihat itu intensitasnya. Jadi kalau misalnya kita intensitasnya tinggi lari, boleh lepas masker dengan catatan lari di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi dan mencari waktu yang benar-benar sepi. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan itu, tempatnya sepi atau waktunya yang sepi, kita harus tetap pakai masker tapi intensitasnya diturunin. Jadi kalau misalnya lari intensitas turun, kita masih boleh pakai masker, nggak apa-apa. Terus kalau sebenarnya banyak pelari-pelari yang terkena COVID itu bukan pada saat dia berlari, tapi pada saat setelah berlari. Setelah berlari biasanya berkumpul, ngobrol bareng, itu yang beresiko. Buka masker Ya, buka masker. Jadi kalau pada saat lari, asalkan kita nggak berkerumun, kalau misalnya kita masih lari bertiga, biasanya kan masih ada jarak tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah selesai lari, harus tetap pakai masker. Oke teman-teman, menarik sekali. Jadi kita selalu berupaya selain menikmati lari, kita juga ingin memberi edukasi. Sesimpel mungkin dari apa yang kita alamin, kita bagi. Nanti selain nanti kita akan cerita alam, misalnya bagaimana nanti Surken ini Mandalawangi, nanti kita akan tunjukin misalnya puncak Gunung Gede. Untuk teman-teman sekalian, kali aja kemudian teman-teman satu ketika mungkin tertarik untuk datang ke lokasi-lokasi ini. Teman-teman tetap berpikir tanpa kejumudan, bergerak tanpa kekerasan, bermanfaat untuk kekitaan. Berlari adalah perayaan kegembiraan. Terima kasih. Mantap. Mantap sekali Sofyan, kencang.